Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Fatur Rahman, NIM 2231478 akan mempresentasikan materi yang berjudul logoterapi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia, di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna atau the meaningful life yang didambakan Frank dalam Batman 2007. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidup. Namun Frank menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama. Bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Teori yang kedua adalah teori yang mendasari logoterapi. Terdapat beberapa teori yang mendasari timbulnya pendekatan psikoterapi dengan teknik logoterapi. Antara lain, yang pertama, eksistensialisme. Logoterapi salah satu teknik psikoterapi eksistensial, di mana tujuan teknik psikoterapi yang menggunakan filosofi eksistensialisme ini adalah untuk mengungkapkan makna dasar keberadaan yang mendasari kehidupan manusia sehari-hari guna mencapai kehidupan autentik yang lebih baik. Pendekatan filosofi eksistensialisme ini menyatakan bahwa yang pertama, manusia eksis dalam waktu, yang maksudnya adalah kejadian yang waktu pada masa kini akibat adanya suatu sumber di masa lalu dan hingga masa yang akan datang dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, manusia berusaha untuk eksis. Maksudnya adalah eksistensi manusia dalam dunia diungkapkan melalui dirinya sendiri atau pikiran, perasaan, tingkah laku, dan kesadaran dalam hubungannya dengan organisasi ruang yang ada di sekitarnya. Teori yang kedua itu stoikisme. Stoikisme atau tenang atau sabar atau tabah. Sikap ketabahan, sabar atau tenang juga harus dimiliki, karena tidak ada masalah yang tidak ada dalam dunia ini. Kita selalu dapat menentukan sikap menolong diri sendiri. Manusia yang berpendidikan dan berkeyakinan selalu dapat berubah, tetapi juga tergantung pada penafsiran mereka terhadap masalah. Bahkan dalam alam kematian dan penderitaan, dengan menunjukkan keteguhan hati, kita dapat memposisikan diri dalam situasi yang bermakna. Teori yang ketiga adalah pengalaman pribadi Frank dalam studinya sebagai psikiater. Ini adalah pelajaran. Selama 3 tahun saya menghabiskan waktu untuk belajar di Auschwitz dan Dachau. Hal lain sama keadaannya, untuk melestarikan suasana belajar yang berorientasi kepada suatu tugas di masa mendatang, atau menjadi manusia yang berharga menanti masa depan untuk sebuah makna yang harus diwujudkan di masa mendatang. Logoterapi merupakan perolehan ide-ide oleh Frank dan improvisasi bahwa tidak semua orang yang nyata berkaitan dengan pengalamannya dalam mempelajari atau makna dari kehidupan. Baik, poin yang selanjutnya adalah kesehatan mental menurut logoterapi. Menurut Frank dalam Batman 2007, penyebab utama gangguan mental yang diderita seseorang adalah kegagalan manusia modern memperoleh arti kehidupan. Kehidupan modern telah mengabaikan keinginan manusia untuk mencari arti atau dasar hidup yang sesungguhnya. Upaya manusia untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin, bukan keseimbangan batin, tetapi ketegangan seperti itu justru merupakan prasyarat yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya kesehatan mental.
Frank percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lebih efektif membantu seseorang untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, selain kesadaran bahwa hidupnya memiliki makna. Baik, poin yang selanjutnya itu kebebasan berkeinginan atau the freedom of will. Tema khas yang selalu ada dalam literatur eksistensial atau termasuk logoterapi adalah bahwa orang itu bebas untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, dan oleh karenanya mengambil peranan yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Poin yang kedua, keinginan akan makna atau the will to meaning. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus. Artinya ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah ia bisa memiliki arti yang bisa memutuskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Poin yang ketiga, makna hidup atau the meaning of life. Yang dimaksud dengan makna oleh logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Logoterapi sebagai filsafat Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Logoterapi sebagai filsafat manusia dalam beberapa hal banyak kesamaan dan kesejalanan dengan pandangan filsafat yang lain. Pandangan logoterapi terhadap manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan kesatuan utuh dimensi ragawi, kejiwaan, dan spiritual. Yang kedua, manusia memiliki dimensi spiritual yang terintegrasi dengan dimensi ragawi dan kejiwaan. Perlu dipahami bahwa sebutan spirituality dalam logoterapi tidak mengandung konotasi keagamaan karena dimensi ini dimiliki manusia tanpa memandang ras, ideologi, agama, dan keyakinan. Oleh karena itulah Frank menggunakan istilah noetik sebagai pandangan dari spirituality supaya tidak disalahpahami sebagai konsep agama. Yang ketiga, dengan adanya dimensi noetik ini, manusia mampu melakukan self-detachment, yakni dengan sadar mengambil jarak terhadap dirinya serta mampu meninjau dan menilai dirinya sendiri. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang terbuka terhadap dunia luar serta senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dalam lingkungan sosial budaya serta mampu mengolah lingkungan fisik di sekitarnya. Tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalan menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Apabila seseorang tidak mengerti potensi-potensinya, maka tugas utama orang tersebut adalah menemukannya. Baik, poin selanjutnya yaitu hubungan konselor dan konseli dalam logoterapi. Dalam logoterapi, konseli mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dia harus aktif dalam proses terapeutik sebab dia harus memutuskan ketakutan, perasaan berdosa, dan kecemasan apa yang akan dieksplorasi. Memutuskan untuk menjalani terapi saja sering merupakan tindakan yang menakutkan. Konseli dalam terapi ini terlibat dalam pembukaan pintu diri sendiri, pengalaman sering menakutkan atau menyenangkan, dan gabungan dari semua perasaan tersebut. Dengan membuka pintu yang tertutup, konseli mampu melonggarkan belenggu deterministik yang telah menyebabkan dia terpenjara secara psikologis. Lambat laun konseli mulai sadar apa dia tadinya dan siapa dia sekarang, serta klien lebih mampu menetapkan masa depan macam apa yang diinginkannya. Melalui proses terapi, konseli bisa mengeksplorasi alternatif
alternatif guna membuat pandangan-pandangan menjadi nyata. Selanjutnya, tahapan-tahapan logoterapi. Proses konseli pada umumnya mencakup tahap-tahap perkenalan, pengungkapan, dan penjajakan masalah, pembahasan bersama, evaluasi dan penyimpulan, serta pengubahan sikap dan perilaku. Biasanya setelah masa konseling berakhir, masih dilanjutkan pemantauan atas upaya perubahan perilaku dan klien dapat melakukan konsultasi lanjutan jika diperlukan. Konseli logoterapi berorientasi pada masa depan atau future oriented dan berorientasi pada makna hidup atau meaning oriented. Relasi yang dibangun secara konselor dengan konseli adalah encounter, yaitu hubungan antar pribadi yang ditandai oleh keakraban dan keterbukaan, serta sikap dan kesediaan untuk saling menghargai, memahami, dan menerima sepenuhnya satu sama lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan logoterapi. Logoterapi mengajarkan bahwa setiap kehidupan individu mempunyai maksud, tujuan, makna yang harus diupayakan untuk ditemukan dan dipenuhi. Hidup kita tidak lagi kosong jika kita menemukan suatu sebab dan sesuatu yang dapat mendedikasikan eksistensi kita. Ada beberapa klien yang tidak dapat menunjukkan makna hidupnya, sehingga timbul suatu kebosanan, merupakan ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat apatis, perasaan tanpa makna, hampa, gersang, merasa kehidupan tujuan hidup, meragukan kehidupan, sehingga menyulitkan konselor untuk melakukan terapi kepada klien tersebut. Untuk logoterapi dapat menyulitkan untuk menguji reliabilitas dan validitasnya dengan riset empiris. Hal ini karena fakta bahwa adalah nyaris tidak mungkin untuk mengukur sejumlah persepsi abstrak, misalnya isolasi eksistensial, kehendak tentang eksistensi, dan ketakutan akan kematian. Pasien yang tidak terbiasa untuk menggunakan pemikiran abstrak dapat mengalami lebih banyak kesulitan untuk mengekspresikan dan mengasimilisasi ideal filosofis yang dibutuhkan untuk progresi ke arah kesejahteraan. Baik teman-teman, cukup sekian. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.